Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang integral substitusi lanjutan fungsi trigonometri. Di mana materi ini merupakan materi yang berasal dari mata pelajaran matematika peminatan. Jadi materi ini merupakan materi yang sangat sulit karena dia memiliki akar dan juga memiliki tiga rumus. Rumus pertama, dia memiliki rumus akar a kuadrat kurang x kuadrat dengan substitusinya yaitu x sama dengan sin t dan x-nya sama dengan sin cos t. Rumus keduanya yaitu akar a kuadrat ditambah x kuadrat. Jadi substitusinya itu menjadi x sama dengan a tan t, dan rumus ketiganya yaitu akar x kuadrat dikurang a kuadrat dengan substitusinya itu menjadi x sama dengan a sekan kuadrat t. Nah, itu merupakan tadi rumus dari integral substitusi lanjutan trigonometri. Dan setelah itu, setelah kita mengetahui tiga rumus tadi, kita harus mengetahui fungsi trigonometrinya, di mana jika diketahui adalah sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Jika ditanya yaitu adalah cos, kita saja cos kuadrat x sama dengan, kita pindah dua sin kuadrat x yang menjadi 1 dikurang sin kuadrat x. Dan juga jika ditanya sin kuadrat x, kita masukkan saja nilainya itu adalah sin kuadrat x. Kita masukkan saja nilainya, kita pindah ke saja di cos kuadrat x yang menjadi 1 dikurang cos kuadrat x. Dan setelah itu kita masuk saja dengan turunan fungsi trigonometri yang kedua, yaitu jika 1 ditambah tan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x. Jika ditanya sekan kuadrat x, dia menjadi sekan kuadrat x dikurang 1 sama dengan tan kuadrat x. Nah, itu merupakan tadi turunan trigonometri dari rumus yang kita ketahui dari rumus integral substitusi lanjutan fungsi trigonometri. Setelah kita mengetahui turunannya tadi, kita masuk saja ke contoh soal yang pertama. Jadi contoh soal pertama itu yang diketahui adalah integral dari x per a kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, jadi jika ditanya a kuadrat tambah x kuadrat, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, kita menggunakan rumus kedua karena rumus kedua itu dia sama persis dengan soal yang akan kita kerjakan atau kita selesaikan, yaitu seperti soalnya a kuadrat tambah x kuadrat. Jadi nilai samanya kan itu a kuadrat tambah x kuadrat. Nah, saudara, misalnya kita misalkan jika diketahui x-nya sama dengan, tadi kan kita menggunakan rumus yang kedua, jadi x-nya sama dengan a tan t. Berarti kita menggunakan rumus a tan t. Nah, jika ditanya dt atau dx-nya sama dengan a sekan kuadrat dt. dt. Nah, setelah itu kita selesaikan saja. Jika kita sudah mengetahuinya, kita masukkan saja dengan kita menggunakan cara tadi. Nah, mana integral dx nya tadi sudah diketahui. Di mana nilai dx nya itu a sekan kuadrat t dt. Kita masukkan saja a sekan kuadrat dt t dt per, kita masukkan nilai x yang tahu ditulis saja ditambah x kuadratnya saya sudah kita jumpai, yaitu a ditambah tan t kuadrat. Jadi x kan ditanya x kuadrat, jadi a tan t kuadrat, jadi a kuadrat t
A kuadrat tan kuadrat dt. Nah, itu merupakan tadi yang telah kita turunkan. Setelah itu kita cari lagi nilainya, yaitu kita kecilkan lagi, jadi kita menggunakan A secant kuadrat t dt kan A kuadrat, jadi tambah A kuadrat tambah kuadrat dt, yaitu kita kecilkan lagi menjadi A kuadrat. Nah itu jika diketahui A kuadrat berarti nilainya 1 ditambah tan kuadrat dt. Nah, setelah ini kan kita modifikasi. Nah, setelah kita tadi kan jika diketahui 1 ditambah tan kuadrat dx atau d, berarti kita kecilkan menjadi secant kuadrat t. Nah, jadi kita kecilkan lagi. Kita modifikasi menjadi secant kuadrat t. Nah, jadi menjadi A secant kuadrat t dt per kan tadi sudah kita modifikasi menjadi secant kuadrat t. Nah, kan bentuknya sudah sama. Terus ini kita silangkan karena bentuknya sama. Secant kuadrat t coret kan jadi sisanya itu sama dengan sisanya itu menjadi sama dengan sisanya menjadi 1 per A integral P tambah C. Nah, dimana 1 per A untuk mencari nilai tan X tan kuadrat X itu tan kuadrat X sama dengan X. Untuk mencari X nya, X sama dengan tan X per A. Nah, untuk mencari nilai tan X nya, tan X sama dengan hapus tan X per A. Nah, setelah itu kita masukkan saja. Jika diketahui adalah 1 per A, kita masukkan dari 1 per A integral T nya kan tadi sudah diketahui. Jika ditanya T atau X itu menjadi arcus tan kuadrat ditambah arcus tan kuadrat ditambah C. Jadi sudah diketahui hasilnya itu adalah 1 per A integral arcus tan kuadrat tambah C. Nah, setelah itu kita masuk saja ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua itu merupakan jika diketahui integral dx per akar 4 dikurang s kuadrat. Nah, misalnya, tadi kan kita menggunakan rumus, berarti kita menggunakan rumus yang pertama, yang dimana rumus pertama ini tadi itu adalah akar a kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan substitusinya sin A sin sin B, dan bisa juga X sama dengan A cos B dt. Nah, setelah kita menggunakan rumus yang pertama, kita masukkan saja misalnya X nya sama dengan A sin T, dan X nya atau dt nya sama dengan A cos T dt. Nah, sudah kita temukan misalnya, langsung kita masukkan saja ke contoh soalnya. Nah, jadi kan kita ketahui dari contoh soalnya itu integral dx per akar 4 dikurang x kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya atau menyelesaikan soalnya ini, kita turunkan soalnya itu, dimana integral
integral dx nya tadi kan itu adalah atau dt itu a cos t dt. Kita masukkan saja a. Untuk mencari nilai a, pertama kita a itu sama dengan nilai ini, nilai yang sudah kita temukan. Nah, jadi nilai yang sudah kita temukan akar dari 4 itu adalah 2. Berarti ini nilai a nya kita jumpai itu adalah 2. Jadi kita masukkan nilai dx nya itu adalah 2 cos t dt per akar 4. Berarti akar 4 kurang a. Jadi kan x sudah kita jumpai yaitu 2 sin t. Jadi 2 sin t kan kuadrat. Jadi 2 sin t dikali 2 sin t. Jadi 4 sin kuadrat t. Nah, setelah kita jumpai atau sudah kita temukan, kita langsung sederhanakan nilai yang sudah kita turunin. Kita sederhanakan lagi menjadi integral 2 cos t dt per akar 4. Berarti akar 4 pindah dia akarnya jadi 2 akar 1 dikurang sin kuadrat t. Nah, setelah ini langsung kita coba. Tadi kan sudah kita turunkan itu fungsi trigonometrinya. Di mana jika dikali 1 sin t berarti yang ditanya itu adalah cos kuadrat t atau x. Langsung kita masukkan saja integral 2 cos t dt per sama kita tadi seperti soal tadi mengalami modifikasi, di mana modifikasi dari satu sin kuadrat t itu adalah cos kuadrat t atau x. Nah, itu 2 akar cos kuadrat t. Yaitu kita hilangkan lagi nilai kuadratnya, jadi habis menjadi nilai integral cos t dt per akar. Nilai kita hilangkan akarnya, berarti hilang kuadratnya, jadi cos t. Nah, jadi kan nilai atas bawahnya sudah sama, berarti tinggal silang. Coret habis, berarti tinggal integral dt. Nah, berarti integral dt sama dengan integral dt sama dengan t ditambah c. Nah, bagaimana kita mencari nilai t dan nilai c nya? Nah, setelah itu mari kita cari nilai t dan c nya. Untuk mencari nilai t dan c nya, nah, kita ketahui jika ditanya t sama dengan x dikurang 2. Kalau 2 dari mana? Nilai 2 itu adalah akar dari 4 adalah 2. Dan jika ditanya itu adalah sin x atau t sama dengan arcus sin x per 2. Nah, kan sudah kita jumpakan, berarti tinggal kita masukkan saja nilainya. Jadi integral dt sama dengan t nya tadi kan sudah dijumpai, yaitu x kuadrat tambah c, atau bisa juga menjadi arcus sin x per 2 ditambah c. Nah, mudah-mudahan ini merupakan contoh atau soal-soal yang berasal dari materi integral substitusi lanjutan fungsi trigonometri. Sekian dari video saya. Apabila teman-teman kurang mengerti, saya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kesalahan atau perkataan saya yang kurang jelas, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Dan